Stand up, please. Salam. Selamat pagi, Miss Insi. Selamat pagi, silakan duduk anak-anak. Oke, bersyukur kita hari ini melakukan pembelajaran fisika ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mohon untuk ini Dea untuk pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kalau Engkau telah mengumpulkan dan kami di sini bersama-sama untuk memulai pembelajaran. Kiranya Bapak, Kau memberikan kami hikmat, ketekunan, ketelitian, agar kiranya pembelajaran hari ini dapat kami ikuti dan dapat kami simak dengan baik. Hanya dalam nama Bapak kami berdoa dan mengucap syukur buat berkatnya hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dea. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang dinamika partikel. Jadi ini berkaitan dengan hukum apa coba yang berkaitan dengan dinamika partikel? Ya, hukum Newton, benar. Dan anak-anak, berkaitan dengan hukum Newton ini, kita akan bisa lihat dalam kegiatan sepanjang hari ini untuk pelajaran fisika. Ya, jadi kegiatannya nanti kalian akan melakukan kegiatan dengan menggunakan teknologi PET dan juga simulasi di kelas ya. Jadi kalian menggunakan botol dan menggunakan kardus. Ya, nanti saya akan pandu. Dan untuk asesmen hari ini yang saya lakukan ya adalah dengan tes formatif nanti di akhir. Jadi kalian harus kerjakan ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika ya, studi tentang bagaimana gaya dapat menyebabkan gerakan. Jadi kalian perhatikan penyebab gerak itu apa? Penyebab gerak itu apa? Gaya, gerakan, tarikan, dorongan. Apakah gerobak yang ditarik selalu bergerak? Apakah gerobak yang ditarik itu selalu bergerak, anak-anak? Tidak selalu, kenapa? Tadi gimana pertanyaannya? Apakah gerobak yang ditarik selalu bergerak? Jawabannya tidak. Tidak selalu. Tidak selalu. Ya, kenapa? Kenapa? Karena misalnya sebuah gerobak itu ditarik gitu ya dengan sebuah gaya yang bernilainya 50 Newton. Mungkin di arah berlawanan ada dua orang yang menariknya. Dari sisi kanan ada orang misalnya namanya Budi, dia narik 50 Newton. Terus di sebelah kiri ada yang namanya Siti, dia narik juga 50 Newton gitu kan. Arahnya berlawanan kiri dan kanan. Sehingga gerobaknya tidak bergerak. Tapi lain ceritanya kalau gerobaknya itu ditarik cuma dari satu sisi gitu. Dengan sebuah gaya yang tidak bernilai nol, maka gerobaknya akan bergerak. Ya. Jadi tergantung dari gaya luar yang mengenai gerobak itu ya. Kalau lebih besar gayanya daripada gerobak itu yang mempunyai berat yang sama dengan gayanya, maka dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau lebih besar daripada berat dari gerobak itu, maka dia bisa bergerak. Ya, oke. Itu adalah awal ya pendalaman kita. Jadi yang saya minta dari pembelajaran kita adalah kita mencapai tujuan-tujuan pembelajaran ini. Ya. Jadi peserta didik mampu menggunakan hukum Newton tentang gerak dalam menyelesaikan permasalahan gerak benda. Seperti tadi tentang gerobak itu dalam kehidupan sehari-hari ya.
Selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan konsep hukum Newton tentang gerak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menganalisis gaya yang bekerja pada suatu objek dan mengidentifikasi diagram gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi ada diagram gayanya, anak-anak. Ada diagram berat, ada diagram gaya tarik atau dorong, ya. Ada gaya normal, ya. Oke, sekarang ini adalah Newton, ya, Isaac Newton. Jadi sebuah benda tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Jadi ini disebutnya adalah kelembaman. Kelembaman itu kemalasan suatu benda. Jadi seperti kamu, ya, kamu PW duduk malas bergerak, berarti kalian punya kelembaman. Jadi kelembaman itu mempertahankan kedudukannya. Kalau misalnya ada gaya luar yang dikenai oleh benda itu dan dia bergerak, itu sudah masuk ke hukum Newton kedua. Nah, jadi contohnya untuk hukum kelembaman adalah sebuah bola sepak tidak berhenti di udara. Sebuah pensil tidak menggelinding kecuali digelindingkan. Jadi semua benda akan tetap mempertahankan kedudukannya sebelum ada gaya luar yang mengenai benda itu, ya. Dengan secara matematis rumusnya adalah sigma F jumlah gaya sama dengan 0. Jadi 0 itu tidak berubah kedudukannya, ya. Jadi kalau dia sudah bergerak, dia akan sulit untuk berhenti. Kalau sudah berhenti, dia sulit untuk bergerak. Kita akan lihat video yang ada di layar. Bentar. This means that moving objects will stay moving, and still objects will stay still, unless you push a button. There are two safety belt devices in your car to protect you from the effects of inertia. The first is your seatbelt. When the front end of your car lands on another object, your car will suddenly stop or slow down. Because of inertia, your body will want to stay moving at whatever speed it is moving before the action. The won't the speed to alert inertia. The seatbelt provides you gravity grips to travel when you slow inertia. Second safety device in your car is when your car is hit from behind, the car is suddenly pushed forward. Your head will want to stay still, but your body will be pushed forward by the seat. This causes your head to feel like it is standing down. Your head is actually staying still because of inertia, while the rest of your body is being pushed. Your headrest pushes your head forward with your body so that you don't suffer from whiplash. Look at the difference between a headrest that is properly set versus one that is set too low because it is still head forward. Oke, dari video ini ada yang bisa menceritakan? Ya, Kennedy. Jadi dalam video tersebut saya mendapatkan bahwa hukum Newton 1 bekerja pada kejadian tersebut, peristiwa tersebut. Tadi kan peristiwanya tentang ada mobil, kita di dalam mobil atau truk gitu, sebuah kendaraan. Kemudian kendaraannya itu melaju dengan kecepatan yang konstan. Dan tiba-tiba ngerem mendadak sehingga orangnya itu ke depan gitu ya, terjun ke depan secara alami dia. Ya. Kenapa hukum Newton 1
hukum Newton 1 kan rumusnya sigma F sama dengan 0. Berarti kan resultan gaya yang bekerja itu sama dengan 0 nilainya. Pada orang tersebut dia nggak diberikan gaya, tapi terjadi secara alami, dan juga pokoknya hukum Newton 1 itu, sorry saya agak gugup. Hukum Newton 1 itu jadi bendanya itu kalau bekerja bergerak secara konstan atau enggak dia itu tetap diam. Kalau tetap diam ya tetap diam. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Yang lain ada yang nambahkan? Alan, coba dilihat manusianya. Alan? Manusia di sana tetap diam itu udah gara-gara adanya inersia. Gara-gara kan gerak, dia kan sebenarnya ngikut gerak sama mobilnya tuh. Nah tuh kalau mobilnya diem ya orangnya gara-gara inersia, jadi orangnya tetap nggak ngikutin mobilnya kan mobilnya doang yang diem, tapi orangnya tetap gerak, jadinya orangnya maju gitu. Ya. Makanya fungsinya seatbelt penting. Ya, oke. Jadi manusianya mempertahankan kedudukannya untuk diam, tapi ketika ketika mobilnya bergerak, dia ikut bergerak, jadi dia terjungkal ke belakang. Ketika mobilnya itu sudah bergerak, manusianya ikut bergerak, tetapi ketika berhenti secara mendadak, otomatis manusianya itu akan tiba-tiba berhenti, jadi tersentak ya. Itu adalah ilustrasi dari hukum Newton ke-1 ya. Sekarang perhatikan untuk hukum Newton yang selanjutnya. Coba perhatikan ini. Ini termasuk hukum Newton keberapa? Ya, oke anak-anak, itu contoh ilustrasi dari hukum Newton keberapa? Yang lain coba, ada yang bisa? Boleh saya lagi atau yang ada yang lain? Yang mau mencoba? Yang lain? Jovan Aurelio mungkin? Jovan Aurelio? Ya, jadi menurut saya itu tuh yang di video tuh berkaitan dengan hukum Newton yang ketiga. Karena kan kayak kan orang yang mendayung ini kan dorong ke belakang, Ya. terus perahunya maju ke depan, Ya, jadi kan benar. bertolak. Ya, benar sekali ya. Jadi itu termasuk di dalam contoh hukum Newton ketiga, ya, yaitu aksi dan reaksi, ya. Jadi ciri-ciri pasangan aksi dan reaksinya adalah sama besar, berlawanan arah. Jadi seperti tadi mendayung dengan tenaga ke depan, maka dia akan mendapatkan gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan, ya. Dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Oke.
Sekarang kalian akan melakukan kegiatan hukum Newton 1, 2, dan 3. Untuk hukum Newton 1, silakan persiapkan botol dan kertas ya. Coba botol dan kertas. Saya akan pandu. Itu kira-kira nanti masuk di hukum Newton keberapa? Botolnya di atas kertas ya. Pertama, kalian tarik kertasnya pelan-pelan. Nah, kalau ditarik pelan-pelan, botolnya ngikut nggak? Ngikut. Sekarang selanjutnya, botolnya di atas kertas. Sekarang kertasnya kalian tarik dengan cepat. Nah, bagaimana dengan botolnya? Apakah jatuh? Tidak. Jadi kalau begitu dia termasuk di dalam hukum Newton keberapa? Masuk di dalam hukum Newton keberapa? Ada yang tahu? 1. Ya, hukum Newton pertama. Yang mempertahankan kedudukannya itu botolnya atau kertasnya? Botolnya. Oke, sekarang kegiatan kedua. Siapkan kardus. Kardusnya. Oke, siapkan kardusnya. Lakukan serot-serotan ya. Jadi ada anak yang di atas kardus dan ada anak yang menarik. Ada yang menarik. Silakan. Kalau robek kayak kata ya. Ya, aku dorong ya. 1, 2, 3. Wah, seru banget. Robek. Aku aja dah. Ya udah gini aja, gini. Ya, Oh gitu. Oh, nggak apa-apa gitu juga nggak apa-apa. Coba kalau ditariknya lurus ya. Oke, nariknya jangan membentuk sudut. Coba bedakan antara kalau ada sudutnya dan kalau ditarik lurus. Lihat percepatan yang terjadi. Oke, sudah, silakan duduk. Kelompoknya Alan sudah dilakukan? Oke. Ya, oke, sudah, silakan duduk anak-anak. Berhasil ya? Yang terakhir cepet dong. Inertia. Bertulang terakhir tadi malah inertia. Oke. Baik. Dari kegiatan main serot-serotan itu, kalian sudah lakukan nggak kalau ditarik dengan ada sudutnya dan ditarik dengan gaya yang lurus? Apakah ada perbedaan percepatannya? Jadi kalau misalnya ditarik yang ada sudutnya itu kalian larinya begini. Ya, jadi tidak sejajar dengan gaya tariknya. Jadi kamu agak naik ke atas. Ya. Oke. Jadi apakah ada perbedaan ketika ditarik dengan sudut kemiringan dan ditarik dengan gaya yang lurus, gaya tarik yang lurus sejajar dengan
bendanya atau orangnya? Apakah ada perbedaan? Alan? Abi? Apakah ada perbedaan? Percepatannya sama atau percepatannya beda, lebih kecil atau lebih besar? Jika ditarik dengan gaya yang membentuk sudut pada gaya tariknya, apakah mempunyai percepatan yang sama dengan ketika ditarik dengan lurus gerakannya? Jadi gayanya lurus dengan bendanya. Menurut saya beda, Miss. Ya. Nah, kalau bukan dari sudut itu lebih susah, lebih lambat gitu. Lebih Terus lambat lebih daripada? susah ditarik. Kalau dari sudut kan lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Kalau dibikin sudut. Bagaimana yang lain? Sependapat? Sependapat. Tadi sudah dilakukan ya. Nah, kalau misalnya satu orang ditarik oleh dua orang, kira-kira percepatannya lebih besar atau percepatannya lebih kecil? Lebih besar. Kalau misalnya satu orang tadi masanya 50, ditarik dengan orang yang masanya 40 kilogram, ya. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil percepatannya? Nah, bisa ditarik nggak? Bisa ditarik. Tergantung gayanya. Ya, kalau gayanya lebih besar bisa, ya. Oke, sekarang kalian sudah paham tentang gerak Newton pertama sampai ketiga ya. Nah, yang aksi reaksi tadi, kegiatan aksi reaksi tadi apa coba dari kegiatan 1 dan 2? Contohnya apa? Pas kita narik tuh kita kan juga ngerasain beratnya gitu, nggak jadi kayak itu aksi reaksinya, kan aksinya kita narik tapi kita juga kerasa kayak kedorong istilahnya lah. Siapa yang kedorong? Orang yang narik Orang yang kan narik. reaksinya Merasakan dorongan dari dari rasanya tarikan menarik, itu. iya. Reaksinya gitu. Jadi arahnya berlawanan ya. Ya, oke. Sekarang anak-anak kalian buka LKPD-nya. LKPD silakan dibuka. Lakukan percobaan seperti yang di LKPD. Buka pad-nya. Oke, variabel-variabel yang diminta di situ adalah massa ya. Massa, gaya, dan percepatan. Massa, gaya, dan percepatannya. Isilah tabel yang ada di LKPD ya. Jadi massanya ada 90 kg, 100 kg, 140, 180, 200, 350, dan 380. Semuanya isi di dalam LKPD-nya. Terus tentukan gayanya. Jadi berapa?
gayanya ya, dan percepatannya berapa. Sudah dibaca LKPD-nya? Ya, diisi. Jadi kalau misalnya masanya 90 kg. Digantiin belum? Gayanya berapa? Boleh? Nanti kan yang berbeda percepatannya berapa? Jadi kalau gayanya sama boleh ya. Nanti percepatannya yang berbeda. Ini gayanya berapa Newton? Oh, 50. Jadi percepatannya berapa? Nah, itu ya. Di atas itu ada speedometer. Nggak berdiri satu. Berarti itu 90. Nah, terus kasih gayanya. Gayanya berapa? Nah, didorong dengan minus 500. Nah, gayanya harus konstan boleh. Harus konstan ya, supaya nanti percepatannya bisa dilihat perbedaan. Jadi kalau misalnya dia kan ada 140. 90, 100, itu konstan aja supaya kelihatan nanti percepatannya berapa. Ya. Jangan minus, plus. Ya. Arahnya gaya sama terus ya. 0,56. Mana dilihat? Ya, benar. Jadi jangan ambil kecepatannya ya, percepatannya. Sekarang ulang gimana? 180 berapa? Nah, gimana kayak caranya? Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Nanti minta tolong untuk dipresentasikan di depan. Ini masih ada ya? 0,50. Ini 200. Iya, 200. Ini 200. Ya. Kalau itu 350. 200 kemudian 200. Ini belum di Newton. Berapa lagi? 380. Kerjanya gimana? Ya, ini sama kosan. Iya. Nih, 380. 0,2. Kira-kira Dia tulis nama aku sendiri. sama dengan
Semakin besar, semakin besar semakin lambat, semakin kecil kecepatan. Semakin kecil enggak perubahan gaya berbanding lurus dengan kecepatan. boleh. Gaya kalau misalnya tadi. Iya ya, besar gaya berbanding lurus dengan kecepatan. Ya. Berarti harus di sebelah sini. Berarti minus dong. Berarti minus karena dia di sebelah sini, makanya dia ke sana. Terlibat dalam jadinya. perjamuan. Satuan Newton kali M/S kuadrat. Iya, kan katanya M/S. apa gayanya harus plus. Nah, arah Tulisanmu serapi. arah geraknya masalahnya ke kanan, Semua, berarti dia harus terus mengikuti arah KG, gerak ke kanan. Kalau dia N, di kiri dia kali minus. N M/S kuadrat. Apa dalam satuan? Iya. Nah, Sistem nggak kepake kan? Apa gasnya kan nggak dia kepake? nggak mau dorong ke sana. Kan coba ya dia diem diem. Jadi kayak di ini itu masuk itu. Oh, M/S. Buat dia dorong dari sana supaya M/S kuadrat. Iya, sama. MRS juga ada. Terusnya dia di Ada sini. kecepatannya apa? Nggak usah di ini. Oh, ada. Terus apa lagi? Ada ini loh, ada ini makanya Apa lagi? udah. Coba di sebelah sini. Nah, itu split tuh. Nilai arah nggak ada. Gas kan nggak ada. Hubungan antara percepatan dengan gaya dan massa. Hubungan besar gaya. Kamu gigit. Semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Tapi semakin besar massa, semakin kecil percepatan. Gitu. Berbanding terbalik. Mau pakai yang semakin atau yang Michael semakin. bagusin obesitas Takometer gigi berapa? Takometer Speedo menurun. 500. Kalau ada jurang ini epic epic ya film biasanya jatuh dikit tapi nggak Kan gue udah sampai ujung sampai ada batu-batu ini. Pak, kita ngomong jauh saja. Sudah diisi? Coba dilihat itu gayanya berapa? Gaya dorongnya. Nanti kita nggak bisa mengcompare kalau gayanya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya gayanya sama kan kita bisa tahu percepatannya apakah bertambah besar, bertambah kecil, semakin kecil. Tapi kalau misalnya masanya berbeda, gayanya Oke. Yang gayanya sama kelompok siapa? Alan. Alan gayanya sama nggak? Sama kayak aku. saya. Oh ya, benar. Oke. Ya. Berarti dia kalau minus percepatannya mengalami perlambatan. Ya. Oh. Apa ini maksud dengan variabel bebas? Kalau variabel bebas itu variabel yang bisa kita ubah-ubah kayak misalkan di situ kan. Nah, itu kan variabel berikutnya kan bukan.
Yang masih tetap itu. Yang masih tetap apa variabel? Ya. Itu yang kita cari. Ya variabel sih, tapi itu yang kita cari. Tapi masuk aja variabel bebasnya itu yang bisa kita rubah-rubah. Tapi variabel tingkatnya itu ya udah tetap itulah supaya kita bisa compare. Berarti dua aja. Gayanya akan iya. Demi apapun Baik anak-anak, siapa yang bisa mempresentasikan hasil LKPD, hasil kerja kalian ke depan? Kelompok 3 Jovan Aurelio. Silakan maju ke depan. Semua. Ya. Oke. Nah, yang nomor 1 itu kan disuruh isi data. Nah, sesuai sama yang disuruh, yang masanya 90 kilo itu, pokoknya ini semuanya saya, gayanya itu 50 Newton ya. Jadi, yang 90 kilo itu percepatannya 0,56 meter per second kuadrat. Yang 100 kilo itu 0,5 meter per second kuadrat. Yang 140 kilo itu 0,36 meter per second kuadrat, yang 180 itu 0,28 meter per second kuadrat, yang 200 kilo itu 0,25 meter per second kuadrat, yang 350 itu 0,14 meter per second kuadrat, terus yang 380 kilo itu 0,13 meter per second kuadrat. Yang nomor 2, pada saat perubahan gaya, apa yang terjadi dengan kecepatan?
itu gaya berbanding lurus dengan percepatan. Yang nomor 3, apakah persatuan dari besaran fisika yang terlibat dalam percobaan tersebut turun Newton, meter per second kuadrat, sama kilogram. Nah, pokoknya terus yang nomor 4, berdasarkan hasil demonstrasi yang telah dilakukan, didapat bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi besarnya percepatan A, gerak benda adalah massa beban gantung gaya yang dilambangkan dengan F dan massa benda yang dilambangkan dengan M. Permasalahannya adalah bagaimanakah hubungan antara percepatan dengan gaya dan massa benda M. Nah, itu tuh semakin besar gayanya, pasti percepatannya itu naik. Terus kalau semakin besar massanya, percepatannya pasti turun. Dalam penyelidikan yang dilakukan, apa saja yang menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya? Variabel bebas. Nah, itu saya belum tahu, Miss. Mungkin bisa dibantu kelompok lain. Nah, iya. Untuk variabel bebasnya itu adalah masanya. Karena kan kita bisa ubah-ubah. Lalu variabel terikatnya itu yang gayanya. Gayanya apakah 50? Konstan kali 50 itu terikat. Terus dari tabel di atas, apa yang terjadi bila massa diperbesar dan gaya konstan? Jadi percepatannya itu pasti semakin turun. Terus yang nomor 7, berdasarkan data yang Anda peroleh, gambarkan grafik hubungan antara massa dan percepatan. Gambarkan grafik. Gambar, Mas. Naik atau turun? Semakin naik begini atau semakin turun? Jadi grafiknya itu apakah lurus? Gayanya itu yang atau gayanya itu sumbu Y. Ya. Berarti kalau gayanya naik. Ini naik, Mas. Naik atau turun? Mungkin ada kelompok lain yang mau membantu. Bentar, turun. Turun, Mas. Turun. Grafiknya menurun secara vertikal, horizontal, atau dia ada kemiringan, ada gradiennya? Ada kemiringannya? Ada? Ya, coba Kenatan. Ada. Grafiknya dia berbentuk menurun dari kiri ke kanan, diagonal gitu. Bukan vertikal. Bukan vertikal turun, diagonal. Iya, bentuknya diagonal gitu, Mas. Oke, benar. Nomor 8, lakukan analisis berdasarkan grafik untuk mendapatkan hubungan antara besaran percepatan benda dengan massa beban atau benda untuk gaya F tetap. Bagaimana bentuk hubungan antara percepatan dengan massa beban? Grafiknya untuk percepatan dan massa beban, apakah naik atau turun, atau tetap, atau lurus, atau dia vertikal atau horizontal? Oh, ya berarti. Jadi semakin besar gayanya, percepatannya naik. Semakin besar bebannya, gayanya percepatannya turun. Turun, ya benar. Oke. Sebelahnya ada sudah. Oke, sudah ya. Baik, kita kasih applause untuk teman kita. Baik anak-anak, minta tolong untuk dikumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya silakan dikumpulkan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan maju ke depan, LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 4 sudah selesai, ada kumpulkan. Nomor 5 Pak. Jadi apa variabel bebas? Ada dengerin nggak? Variabel bebas sama terikat.
variabel bebas itu massa, jadi babak variabel konstan itu Newton. Ulang tadi apa? Bebas. Bebas itu misalnya yang konstan Newton. Mobil terikat ya? Terikatnya nih. Ya terikat. Terikatnya Yang Newton saya. kalau kecepatan? Kecepatan enggak di Oh ya namanya lupa astaga. Namanya nama lengkap nih. Nama lengkap. Udah Mas. Tekan ini kembali ke Mesias. Baik anak-anak, untuk refleksi pada hari ini ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja? Kita belajar apa saja hari ini? Ya, Keval? Hampir semua benda itu ada inersia. Hampir semua Iya, semua benda itu ada inersia. inersia. Iya. Ya, ada inersia ya. Itu termasuk hukum Newton pertama. Ada lagi? Kita belajar apa hari ini? Gabus Stanley mungkin? Ya, boleh. Kita belajar tentang ketiga hukum Newton. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama hukum Newton pertama inersia. Inersia. Yang kedua? Yang kedua itu kalau kayak didorong ada percepatan. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga aksi reaksi. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Saya akan berikan kalian post test, tes formatif ya dikerjakan. Dijawab sama semua. 1, 2, 3, 4. Ada bembeng dulu. Aku mau benerin. Benerin itu. Saya kasih waktu 10 menit.
Tesnya mana? Ini loh. Oh, tak putih sudah keplak dulu. Iya, itu soalnya. Oke, semuanya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kaget. Dikumpulin. Silakan dikumpulkan semuanya. Jawabannya kumpulan, jawabannya kumpulan. Tolong ambilin tadi yang dilempar udah dong. Setan ya. Oke, baik anak-anak. Saya akan nilai ya, untuk saya tahu apakah kalian seberapa paham tingkat pemahaman kalian pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya ingin mengetahui prestasi kalian untuk pelajaran materi hukum Newton, dinamika partikel. Oke. Kita akan sudahi pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk minggu depan kita belajar tentang dinamika rotasi ya. Jadi belajar, dan terima kasih anak-anak. Kita kasih aplaus untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk ketua kelas. Stand up please. Salam. Terima kasih Miss Cincy. Oke, terima kasih. God bless you too.